Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya? Setelah 4 kali webinar, ini yang kelima, insya Allah ini yang terakhir ya, pamungkas. Eh, the last but not least, gitu teman-teman ya. Ini yang terakhir webinar sebelum kita akan nanti ketemu di kantor TikTok, tanggal 22 Februari ya. Jadi pelajarannya untuk materi malam ini, karena ini kita akan ngebahas ads, teman-teman ya. Mungkin ada beberapa hal yang secara istilah juga teman-teman belum familiar gitu. Itu it's okay, nggak apa-apa ya. Saran kami teman-teman, ketika ngedenger sesuatu yang belum familiar tadi, dicatat aja ya. Misal nih, nanti kita ngomongin GMV Max gitu. GMV Max apaan gitu ya. Nah, itu ditulis aja di notes-nya. Nanti di searching after webinar ya, jadi pelajarannya bisa tetap lengkap gitu. Karena kalau misalkan mungkin baik lagi ya, kita bahas semua di webinar dengan media yang seperti ini, waktu yang sangat singkat, ngebahas ads bukan jadi hal yang bisa dilakukan secara optimal ya gitu. Karena yang sudah optimize atau minimal running pun gitu ya, itu harus berkali-kali, bahkan ada beberapa matriks yang pada akhirnya harus dibaca nanti gitu ya ke depannya. Nah, kita ngomongin TikTok Ads, ada beberapa outline yang ingin nanti disampaikan ke teman-teman semua. Yang pertama ada TikTok Discovered Business, lalu juga ada Why TikTok Ads. Alasannya kenapa sih harus TikTok Ads, kenapa enggak TikTok Creator misalkan gitu ya. Kenapa enggak TikTok Connect, kenapa enggak yang lain gitu. Lalu TikTok Ads Matter pentingnya apa? Lalu juga TikTok Ads Check, masih checklist apa aja nanti teman-teman untuk merunning TikTok Ads dan juga mengoptimasi TikTok Ads. Lalu ada studi kasus, gitu ya. Itu kurang lebih outline-nya. Next, oke. Nah, pertama teman-teman, saya ingin sampaikan bahwa yang namanya iklan, yang namanya ads gitu, mungkin perlu mindset juga yang harus kita samakan secara persepsi. Teman-teman mungkin saat ini ada yang berpikir bahwa iklan itu adalah untuk mendapatkan penjualan. Betul ya? Ya, jadi, oke, aku ngiklan, biar apa? Biar dapat penjualan gitu. Biar dapat sales gitu ya. Nah, ternyata kalau versi kami itu kurang tepat. Nah, yang paling tepat adalah iklan atau ads itu adalah sesuatu yang fungsinya untuk menggandakan penjualan. Jadi mindsetnya beda dikit ya, antara kita mendapatkan penjualan dengan menggandakan penjualan. Nah, jadi mindset teman-teman sekarang itu adalah iklan itu menggandakan. Artinya kalau teman-teman produknya belum terjual, kebayang ya. Ini di TikTok kita ngomonginnya ya, di TikTok ya. Kalau produknya belum terjual, saran kami teman-teman, itu coba dulu dimaksimalkan di strategi-strategi organiknya sebelum ngomongin iklan ya, sehingga nanti ketika ada produk yang sudah masuk atau secara levelnya level mature, nanti Kang Davin bakal cerita juga soal hero SKU dan segala macam ya teman-teman ya. Intinya ada klasifikasi klasifikasi tertentu untuk produk-produk yang memang akan bagus kalau diiklankan gitu. Ya intinya adalah kita akan menggandakan penjualan. Nah, kenapa ads ini disimpan di akhir teman-teman sesinya? Ya karena tadi ya, karena kita memang sekarang itu misinya adalah menggandakan penjualan dengan ads ini ya. Kalau misalkan untuk mendapatkan penjualan kita udah bahas di berapa materi ya? 3 atau 4 materi gitu ya. Itu semuanya untuk mendapatkan penjualan. Nah, so sekarang di TikTok itu kita akan menggandakan teman-teman gitu ya. Get your business discovered on TikTok. Jadi ada beberapa hal keunggulan ya dari iklan di TikTok. Yang pertama bisa maximize ROAS atau ROI gitu ya, by reaching your most relevant audience. Jadi TikTok ini karena dia punya audiens yang sangat-sangat spesifik teman-teman ya. Jadi dia punya promise ya. Kayak ngomongnya gini, gua janji kalau lu iklan di gue bakal tampilkan iklanmu gitu ya di audiens yang memang relevan gitu. Kurang lebih itu yang pertama. Yang kedua, ini tentu ya, karena TikTok ini platform yang one of the best sekarang tuh secara growth-nya lagi tinggi-tingginya teman-teman. Jadi
Kalau dibanding yang lain, mungkin marketplace yang lain tuh lagi turun gitu ya secara grafik, bahkan apa tuh, buka lapak jadi tutup lapak gitu ya. Nah, TikTok sebaliknya dia lagi growth gitu. Lalu juga TikTok adalah salah satu platform yang secara operate system untuk ads-nya itu cukup mudah gitu ya, atau cukup simple. Nah, teman-teman mungkin kalau yang udah pernah main dulunya Meta Ads itu kan mirip-mirip lah seperti itu ya, secara dashboard, secara pengoperasian juga sama gitu. Lalu flexible budget ya. Flexible budget ini teman-teman juga bisa mainin budgetnya, bisa nanti disesuaikan sesuai kebutuhan dan objektifnya masing-masing. Oke, next. Kenapa TikTok Ads? Alasannya gitu. Nah, ini sebetulnya ada 3 studi kasus mungkin di layar teman-teman ya. Ada Dirmi Beauty, ada Buku Warung, dan juga Akume ya. Nah, masing-masing teman-teman dari mereka itu secara testimoni gitu ya. Dirmi Beauty dia mendapatkan 60% kenaikan pada penjualan ya, dan 60.000 lebih kenaikan pada followers di TikTok. Oke, menarik ya, karena iklan di TikTok, teman-teman, ternyata nggak semata-mata akan hanya mendapatkan sales gitu. Bukan cuma conversion, tapi juga bisa naikin followers. Gitu ya. Nah, itu dari Dirmi Beauty. Buku Warung nih, yang kedua, yang tengah, dia katanya 57 kali peningkatan volume akuisisi. Gitu. Ya, dan juga 77% dia penurunan CPA gitu ya, cost per acquisition gitu ya. Jadi peningkatan akuisisinya naik, lalu juga biayanya turun 77% gitu. Lalu juga ada Akome ini 7,7 detik rata-rata waktu menonton dan 2 kali volume penjualan bulan ke bulan. Itu ya beberapa studi kasus secara general, dan mungkin nanti Mas Gavin akan lanjut untuk membahas studi kasus atau sharing studi kasus yang di mana itu brand-brand yang kami handle, teman-teman. Oke, next ya. Nah, ngomongin iklan di TikTok, ngomongin funnel. Kita nggak akan jauh-jauh lagi dari funnel. Kita nggak akan bisa lepas dari funnel, karena memang ini adalah basic dari digital marketing atau jualan online. Ya, mungkin teman-teman dulu kenalnya Aida. Ada namanya tadi Teh Aida ya. Teh Aida kayaknya ini jagoan banget nih main funnel, karena namanya aja udah Aida ya. Aida itu kan dulu ada awareness, Amin kan. desire, amin. Awareness, D-nya sorry, A-nya awareness, I-nya interest, D-nya desire, A-nya AIDA. A-nya apa tuh? Lupa lagi saya. Jadi ke distract ya. Nah, pokoknya gitulah. Nah, sekarang kalau funnel itu yang kalau di TikTok itu ACCL nih ya, yang di sini ya. Awareness, consideration, conversion. Biasanya sampai situ, tapi ada juga loyalty gitu. Lalu dibagi dua nih teman-teman. Nah, ada tofu, ada bofu. Ini klasifikasinya saja ya teman-teman ya, levelingnya aja. Tofu adalah top of funnel dan bofu adalah bottom of funnel gitu. Nah, jadi dua ke atas itu tofu disebutnya, yang dua ke bawah tuh bofu. Nah, ini buat apa sih Kang gitu ya? Mungkin buat teman-teman yang belum ngeh gitu ya. Jadi, kalau kita sekarang jualan online itu pasti seperti ini secara journey customer-nya. Ibaratkan kita mau jualan sesuatu, awalnya orang kan nggak langsung tiba-tiba beli, ya kan? Mikirnya nggak sesimpel itu gitu. Karena kalau funnel itu yang di atas kan paling besar. Nah, mereka tuh ibaratnya yang awareness atau consideration itu tuh orang-orang yang mungkin baru tahu produknya kita, mungkin baru tahu tokonya kita, ya. Nah, kenapa seperti corong? Karena biasanya yang tahu lebih banyak daripada yang beli. Kebayang ya? Nah, jadi yang atas ini adalah yang tahu produknya kita, yang tahu tokonya kita. Gitu ya. Bahkan sebelumnya yang atas, yang kalau memang misalkan dia belum masuk funnel, misalkan di atas ini gitu ya. Ini di sini nih. Itu berarti orang yang belum terjangkau. Orang yang nggak tahu siapa kita, nggak tahu akun kita, ya, nggak tahu brand kita, nggak tahu produknya kita, itu nggak masuk ke funnel ini. Nah, tapi kalau yang sudah masuk funnel biasanya tadi gitu ya, orang yang sudah, orang yang belum tahu akhirnya tahu gitu ya, udah mulai kenal. Nah, itu di awareness teman-teman. Lalu turun ke bawah, turun menjadi consideration.
Orang udah tahu produknya kita, orang udah kenal keunggulan produknya kita, brand kita tahu mereka gitu ya. Terus dia juga ada interest, ada ketertarikan untuk beli, akhirnya mereka mempertimbangkan. Oke, ini belum beli nih. Jadi pelan banget ya, orang yang tadinya belum tahu jadi tahu. Itu ada di awareness. Orang yang udah tahu akhirnya mempertimbangkan produknya kita, itu masuk ke consideration. Akhirnya mereka yang udah tahu ya, terus mempertimbangkan dan bawahnya barulah beli dia. Conversion, beli dia ya. Lalu habis conversion udah beli, dia beli lagi. Gitu. Namanya loyalty. Jadi gitu cara bacanya dari atas ke bawah. Orang yang belum tahu sampai orang beli lagi seperti itu, teman-teman ya. Nah, yang jadi menarik adalah di TikTok ini kalau soal iklan itu semuanya bisa di setting gitu. Kita mau nembak orang yang mana? Iklan kita mau untuk siapa? Untuk orang yang belum tahu kah? Atau orang yang udah tahu kah? Atau orang yang sudah mempertimbangkan? Atau bahkan orang yang sudah beli biar beli lagi? Ya, semuanya bisa, teman-teman. Jadi memang secara spesifik nanti ada fiturnya ya. Teman-teman bisa nembakin ke level masing-masing orang sesuai dengan funneling tersebut. Gitu. Kebayang ya, teman-teman ya. Jadi nanti objektif iklannya juga macam-macam. Disupport dengan konten yang macam-macam juga ya. Nah, sebelum iklan, fokus pertama balik ke awal ya. Kalau kita ngomongin funnel adalah ini yang dua atas dulu, yaitu TOFU, top of funnel. Funnel atasnya dulu nih guys. Ya, awareness-nya dulu sama consideration-nya dulu ini digedein angkanya gitu. Orang yang belum tahu biar tahu dulu. Orang yang belum kenal biar kenal dulu. Ya, orang yang belum ngerti produknya kita biar ngerti dulu. Nah, tugas teman-teman sebelum iklan adalah itu, mengedukasi produknya kita, mengenalkan brandnya kita, menyebarkan orang biar tahu produknya kita seperti apa. Itu adalah di TOFU, top of funnel, ya, yang dimana belum ngomongin conversion iklan itu nanti di bawah. Ya, nah ada 3 poin teman-teman untuk kita bisa memaksimalkan funnel atas ini. Yang pertama, syaratnya product market fit. Jadi teman-teman kalau mau optimal di funnel yang atas, itu pastikan produk teman-teman memang dibutuhkan oleh market. Ya, karena ada tipe-tipe owner yang emang idealis dengan produknya. Nah, sekarang kita kalau misalkan idealisnya bisa diserap oleh market, bagus banget. Tapi yang bahaya itu ketika kita punya idealis untuk membuat suatu produk, ya, dan market nggak butuh, mental akhirnya, ya, mau bikin apapun jadinya stok menumpuk gitu, dead stock, nggak kejual atau slow moving, teman-teman. Masih mending slow moving. Ya, ini nggak moving nih, bahaya. Ya kan? Itu yang pertama produk market fit. Kategori produknya cocok, yang dibutuhkan market, harganya juga cocok. Sama marketnya TikTok. Kalau kita ngomonginnya TikTok, gitu. Harganya bisa cocok tuh artinya eh, secara persepsi dan positioningnya itu tepat sasaran dan juga review produknya juga bagus. Tadi saya bilang, ya kalau sebelum iklan kita harus mendulang dulu review, mendulang dulu rating. Dari mana? Dari cara-cara organik. Kayak konten salah satunya. Ya, atau misalkan mau optimize marketing yang lain selain konten, misalkan kita implementasinya bisa KOL, gitu ya, kita pakai influencer marketing, kita pakai selebgram, kita endorsement dan segala macam, itu bisa banget. Itu masih di TOFU, top of funnel, ya. Sampai kepada yang kedua, clear target audience. Ya, segmennya siapa, positioningnya seperti apa, psikografinya gimana untuk market itu. Ya, teman-teman ya. Jadi yang saya highlight di slide ini adalah ini persiapan sebelum iklan. Biar apa sih? Biar nggak boncos iklannya. Biar nggak ketika kita ngeluarin iklan, budgetnya habis nggak puguh. Nggak puguh teh apa? Gitu lah. Ya, nggak tahu nih kok rugi gitu ya. Nah, yang ketiga, teman-teman, brand awareness, namanya juga TOFU ya. Jadi konten itu harus aktif dulu. Ya, sebelum kita ngomongin iklan, aktivasi dulu tuh konten. Ya, bisa nggak sehari posting minimal 1? Oke, bisa nggak sehari posting minimal 2, 3, 6 gitu, teman-teman. Oke, sip di situ ya. Jadi produk market fit,
target market yang clear dan juga brand awareness. Ya bahkan kalau bila perlu nih yang terakhir banget pakai social proof. Social proof yang tadi pakai influencer marketing sehingga ketika kita iklan orang udah tahu oh ini yang dipakai sama Dewi Handa kemarin. Oh ini yang diceritakan sama si Tasya Farahia untuk kemarin tuh gitu. Oh ini yang di-review sama David Gadgetin misalnya gitu ya teman-teman. Jadi itu yang mungkin bisa di apa ya diimplementasi atau dieksekusi dulu ya sebelum kita ngomongin iklan. Nah, ngomong-ngomong juga soal social proof, teman-teman, ini bisa jadi nggak harus yang mahal-mahal ya. Maksudnya kalau kita ngomongin influencer, maksud saya bukan harus mereka, bukan harus influencer yang besar, enggak teman-teman ya. Ini pun bisa jadi kita pakai strategi yang namanya UCG. Catat, UCG ini nggak ada di slide ya. User Generated Content. Ya, jadi bagaimana ya produknya kita dikontenin oleh konsumennya kita. Bisa nggak? Nah, tantangannya itu. Atau kalau misalkan mau lebih eh, yang lagi hype sekarang ya, EGC. EGC itu apa? Tadi kan UGC, UGC ya. Ini adalah EGC. EGC itu adalah Employee Generated Content. Bagaimana tim kita, karyawan kita di kantor gitu ya, mengontenkan produknya kita. Oke, gitu ya. Jadi ada UCG, ada EGC, ada lagi satu lagi CGC, CGC itu customer ya. Ada user, ada customer-nya mirip-mirip lah ya. Jadi customer generated content. Jadi teman-teman kalau nanti nemu istilah-istilah itu ya memang saat ini lagi hype karena adanya trust ekonomi namanya. Jadi panjang kita ceritanya. Oke ya. Jadi intinya di sini adalah teman-teman fokus dulu ke yang dua atas, TOFU, top of funnel, sisanya baru ngomongin nanti iklan ya. Nah, step by step running TikTok Ads. Oke, nah saya tadi tugasnya adalah menyampaikan apa aja hal-hal yang jadi persiapan optimasi sebelum teman-teman iklan. Nah, next kita akan belajar bagaimana step by step iklan untuk pemula sekalipun gitu teman-teman ya. Yang jelas nih mungkin ini juga nggak ada di slide ya. Kalau di TikTok sendiri ya auto teman-teman harus bikin akun TikTok dulu. Kalau step by step banget dari baby gitu ya, bikin dulu akun TikToknya, mau mundur lagi boleh, bikin email. Udah kali ya kalau email ya. Bikin akun TikToknya dulu. Nah, catat nih, bikin akun TikToknya dulu, karena Gavin nggak bahas itu. Yang kedua, teman-teman nanti bikin business manager ya. Jadi daftar akunnya menjadi akun bisnis ya. Akan ketemu nanti teman-teman install yang namanya aplikasi Seller Center. Nanti daftarin di situ. Ya, itu step by step-nya banget ya. Nanti habis itu udah punya apa? Akun bisnisnya ya kan. Nanti baru kita ngomongin ada ad account, ada akun untuk bisnis. Kebayang ya teman-teman ya. Nah, jadi itu mungkin step by step-nya kalau secara general dan kita akan ngomongin dulu nanti fitur iklannya. Anggaplah sekarang teman-teman udah punya ad account, udah punya jelas ya tadi yang pertama TikTok akun udah punya, business manajernya udah ada seller center gitu ya, udah akun bisnis. Yang ketiga teman-teman udah punya ad account, jadi udah siap iklan. Nah, nanti Gavin akan jelasin bagaimana membacanya atau misalkan fitur-fitur seperti apa aja yang penting ketika kita mau iklan. Oke, sip. Saya serahkan langsung over to Gavin. Monggo. Selamat malam semua. Balik lagi. Kita kemarin sempat bahas kreator ya, afiliator. Pada kesempatan kali ini ya, tentunya yang ditunggu-tunggu pasti pada penasaran juga. Kita akan bahas fitur iklan di TikTok. Nah, khusus yang belum pernah menjalankan iklan di TikTok, pastinya bertanya ada apa aja sih fitur-fitur di iklan di TikTok gitu. Uh, Gimana cara memulainya itu akan dibahas. Oke, kita next ya. Nah, teman-teman, sekarang ada tiga ini yang akan saya jelaskan fitur iklan TikTok. Yang pertama adalah produk shopping ads atau biasa kita sebut itu PSA. Yang kedua, video shopping ads atau kita sebut VSA. Yang ketiga, live shopping ads atau LSA. Nah,
Dari ketiga ini mungkin teman-teman nggak tidak sadar secara langsung ketika scroll-scroll TikTok itu dapat juga iklannya gitu. Kalau misalnya lebih teliti mungkin iklan ini ada tandanya ya sponsor biasanya gitu ya, di bawahnya ada sponsor atau ads atau iklan gitu. Nah itu mereka sebagai seller atau toko mengiklankan, dan iklannya pun ada di tiga penempatan, ada di produknya, ada di videonya, dan juga ada di live-nya gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu nih, produk shopping ads itu seperti apa, video shopping ads itu seperti apa, live shopping ads itu seperti apa. Yang pertama, saya akan bahas tentang objektifnya dulu. Dari ketiganya tersebut, sebenarnya dari TikTok-nya sendiri sudah uh, membuat gitu ya, membuat advertising objektif gitu, dan kita sesuaikan posisi posisi kita itu di mana gitu. Kita butuh apa gitu? Kita butuh awareness-nya kah? Kita butuh consideration-nya kah? Atau kita langsung butuh konversinya gitu. Jadi ini sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan brand teman-teman semua gitu. Ketika kita pengen banyak orang yang masuk ke toko kita gitu ya, kita banyak impresi, banyak reach yang masuk ke toko kita pakai objektifnya ya reach, awareness gitu. Tapi ketika memang kita mau turun lagi, tadi kalau misalnya Kang Sandi udah ngejelasin funneling, kita masuk ke consideration, kita masuk ke traffic, itu uh, bisa dipakai dengan objektif traffic gitu. Traffic itu lalu lintas kunjungan, kita tujuannya untuk menjaring orang-orang yang memang berkunjung, yang ngeklik ke toko kita. Nah, kalau di TikTok, nah ini ada lagi nih consideration-nya, video views. Gimana caranya orang-orang itu melihat video kita gitu. Kita ngejaring orang-orang yang sebanyak-banyaknya orang yang melihat video kita gitu. Yang ketiga ada community interaction. Nah, community interaction ini ada dua objektifnya. Yang pertama adalah profile visit, yang kedua untuk nyari followers. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya memang kebutuhannya untuk mencari followers bisa nih menggunakan objektif community interaction gitu ya. Nah, yang terakhir adalah konversi. Nah, conversion ini memang kalau teman-teman memang mempunyai produk gitu ya, skip aja nih yang apps promotion, leads, atau website langsung ke product sales gitu, yang paling bawah. Tapi ketika memang teman-teman memang usahanya memang punya misalkan aplikasi gitu, nah ini bisa di apps promotion gitu. Terus ada kita ngejarnya leads bisa ke website juga bisa, tapi memang rata-rata yang mempunyai produk gitu ya, yang ada produknya, kita langsung ke product sales gitu ya. Kita next dulu. Nah, yang pertama adalah PSA nih. Eh, PSA ini kenapa sih harus menggunakan PSA gitu? Karena memang setelah menggunakan PSA, impresi yang kita dapat dari sebelumnya bisa bertambah 3 kali lipat gitu ya. Kita menambah impresi gitu. Yang kedua, kita menambah juga GMV. GMV ini, ShopTab GMV ini bisa menambah 3,8 kali lipat dibandingkan yang tidak memakai PSA gitu. Dan tentunya kita menambah posisi kita selalu teratas gitu, top search tempat ranking placement sebanyak 2,5 kali lipat gitu. Jadi ketiga ini tentunya menambah menambah uh, exposure, tentunya menambah traffic juga ke kita dan berpeluang untuk menjadi penjualan seperti itu. Nah, PSI is the best tool for the first sales. Nah, jadi memang uh, untuk menggunakan PSA ini sangat cocok bagi teman-teman yang tadi ya, kalau kalau melihat komentar memang banyak yang belum menggunakan ads, belum menggunakan iklan, apalagi memang tokonya baru mulai, bahkan ini cocok banget nih baru yang bagi yang baru memulai gitu. Kenapa? Karena terbukti gitu ya, ini data dari TikToknya langsung gitu, ROAS SKU itu lebih tinggi. ROAS-nya akan bertambah 38% ketika kita menggunakan PSA dibandingkan VSA gitu. Jadi untuk memulai bagusnya memang PSA daripada PSA atau LSA gitu ya. Ketika memang udah bertumbuh, bisnisnya udah mulai naik, grafiknya udah mulai oke, baru bertambah ke fitur-fitur yang lain ya. Misalkan PSA-nya atau LSA-nya itu bisa dikondisikan begitu. Yang kedua, penjualan pertama lebih cepat.
Nah, penjualan pertama ini yang biasanya ketika kita tidak menggunakan PSA, biasanya kita rata-ratanya itu bisa sampai 12 hari. Nah, ketika kita menggunakan PSA ini bisa motong nih 7 hari gitu ya. Jadi bisa sampai 5 hari baru kita dapat satu pesanan perharinya gitu. Jadi bisa lebih cepat memangkas 7 hari gitu. Yang kedua, tentunya placement di toko dan pencarian itu kita paling atas itu karena memang kita mengiklankan gimana caranya produk kita selalu tampil paling utama gitu. Nah, jadi tiga poin ini memang eh, sangat cocok buat teman-teman yang memang baru memulai beriklan atau berjualan di TikTok menggunakan PSA gitu. Nah, ini adalah objektif goals-nya. Objektif goals ketika kita menggunakan produk shopping ads, tentunya apa sih yang kita cari gitu ya? Ada tiga. Yang pertama gross revenue. Gross revenue ini kita mencari revenue sebanyak-banyaknya gitu ya. Kita mencari nominal value-nya berapa gitu. Yang kedua purchase. Purchase ini memang lebih ke kuantitinya sebenarnya. Jadi ke kuantitinya kita ngejarnya pesanannya itu pengennya banyak gitu ya. Ngejar pesanan kita pakai objektif yang purchase gitu. Yang ketiga klik, cukup klik aja gitu. Yang penting orang ngeklik deh produk kita gitu. Mau beli atau enggak gimana nanti. Yang penting banyakin dulu kliknya gitu. Nah, ini sebenarnya untuk biaya iklan memang lebih murah biayanya tuh memang yang klik gitu karena memang dari sistemnya mungkin lebih luas lagi untuk menjaring apa calon-calon konsumen gitu ya. Jadi ada tiga, nanti ada gross revenue, purchase, dan klik. Kita naik. Nah, ini adalah poin utama ketika kita baru memulai iklan di PSA. Tentunya kalau misalnya kita mengandalkan iklan saja, nggak cukup gitu karena memang orang itu ketika kita mengiklankan orang itu pasti ngelihatnya visual awalnya gitu menarik atau enggak gitu. Nah, ini adalah best practice sebenarnya yang bisa teman-teman tiru gitu ya, tapi sesuaikan lagi dengan produk teman-teman. Ada 5 poin. Yang pertama adalah visible logo. Jadi memang dari TikToknya sendiri memang menyarankan ada logonya di tampilan utamanya, di visualnya gitu. Yang kedua ada slogan, kalau ada memang harus ada slogannya. Yang ketiga ada produk name atau selling point-nya apa. Kalau di kasus di sini kan memang power bank ya, 3 in 1 Anchor 3 in 1 power bank itu selling point-nya gitu ya. Yang selanjutnya ada point of interest ini bisa biasanya besaran diskon. Besaran diskonnya berapa persen itu juga menjadi daya tarik bagi calon konsumen untuk membeli. Ada pertimbangan nih untuk membeli. Oh, ini diskonnya 25 atau 30%. Meskipun memang permainan diskon ini sudah biasa ya, bahkan ada strategi upping harga dulu gitu baru kita coret sehingga diskonnya lebih besar. Itu bisa disesuaikan di strateginya masing-masing gitu. Yang terakhir ada produk image. Nah, produk image ini sebenarnya lebih eh, mengutamakan detailnya produknya, secara visualnya lebih keseluruhannya terlihat gitu ya. Dan direkomendasikan ketika memang ada kalau di TikToknya memang ada celebrity endorsement yang memang tampil di foto katalog teman-teman gitu ya. Ini adalah 5 poin yang memang bisa ditiru, bisa dilakukan juga. Baiknya gimana, memang harus dicoba dulu. Ketika dicoba, performanya gimana, kalau bagus tetap lanjuti, kalau memangnya kurang, ya itu bisa dievaluasi kemudian. Gitu. Kita next. Nah, ini studi kasus, teman-teman. Jadi memang kita mencoba menggunakan PSA, menggunakan GMV Max PSA gitu ya, bagi brand yang baru memulai gitu. Di bulan November tahun kemarin 2024 kita baru memulai GMV Max PSA dengan biaya 100.000 ya, 100.000 per bulannya. Jadi kecil, 100.000 per bulan sangat kecil dan bisa menghasilkan pendapatannya 5 juta dengan ROAS-nya 47,25. Kenapa harus GMV Max PSA pada saat memulai? Karena memang saya pengen dapat datanya dulu gitu. Kita harus gali dulu datanya potensi di tiap produk itu sejauh mana gitu. Jadi memang biarkan dulu deh TikTok yang secara sistemnya yang menjalankan gitu. Karena kan kalau GMV Max kita nyerahin ke TikTok, kita tinggal ngatur ROAS gitu. Mau ROAS-nya di 10 atau 20, 30, sisanya serahin ke TikTok gitu. Jadi
awalan memang better di GMV Max gitu. Ini ada 100.000 menghasilkan 5 juta. Nah, strategi selanjutnya seperti apa di bulan berikutnya? Tentunya kita sebagai seller gitu ya, ingin menambah pendapatannya ya, betul, menambah pendapatannya, pengen dari 5 juta nih pengen ke berapa gitu, tentunya dengan biaya iklan yang dinaikin, biaya iklannya kita naikin. Ini di bulan kedua, di bulan Desember kita naikin ke 1 juta, dari 100.000 ke 1 juta gitu. Meskipun ROAS-nya turun jadi 20, tapi pendapatannya naik di 21 juta gitu. Jadi dari yang tadi 100.000 kita naikin ke 1 juta, di bulan berikutnya pendapatannya juga bertambah menjadi 21 juta. Tapi dengan konsekuensinya memang ROAS-nya turun. Nah, ini ngomongin tentang ROAS memang tergantung dari brand teman-teman sendiri. Gitu, mau di angka ROAS berapa, karena kalau misalnya ngomongin ROAS, ngomongin biaya iklan, kembali lagi biaya iklan itu ke harga jual teman-teman sendiri. Gitu. Harga jualnya berapa, dan itu pasti kalau dibedah ke cost structure-nya, berapa persen yang bisa disediakan buat iklannya, seperti itu. Nah, gak cukup di sini, Desember ini sudah peak-nya gitu ya. Udah peak-nya memang hari yang belanja itu banyaknya di Desember. Nah, di Januari kita pengen lebih lagi gitu ya. Nah, kita nambah lagi biaya iklannya yang asalnya 1 juta menjadi 2.900.000 gitu. Jadi 3 juta kurang lebih ya. Pendapatannya naik ke 31 juta, tapi ROAS-nya memang turun jadi 10. Nah, menurut kita masih aman, jadi memang terus dijalankan, nggak apa-apa ROAS 10, tapi pendapatannya naik. Nah, tapi memang pada kondisi saat bulan Januari, trafficnya memang beda sama yang Desember, gitu. Jadi, kalau misalnya udah pendapatannya naik, itu memang sudah nilai plus gitu. Karena jujur kalau Januari trafficnya beda sama Desember, gitu. Kita ngejarnya pendapatan terus naik, ya mau nggak mau memang ngorbaninnya di ROAS-nya gitu. Jadi strateginya balik lagi ya ke teman-teman, mau seperti apa, mau main yang penting ROAS-nya aman deh di 10 atau 20 kali gitu. Itu nggak masalah, tapi kalau misalnya mau ngejarnya pendapatan, ngejarnya omset, memang harus ada yang dikorbankan, yaitu iklannya yang dinaikkan. Biaya iklan yang terus bertumbuh sehingga pendapatannya juga akan bertumbuh. Seperti itu. Ini PSA gitu. Kita lanjut ke VSA gitu. Tadi sudah cukup PSA-nya. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan seputar PSA atau gimana optimasinya, mungkin nanti terakhir ada Q&A juga, kita bahas bareng-bareng. Sekarang lanjut dulu ke video shopping ads gitu. Nah, kita udah ngobrolin tentang PSA, sekarang videonya nih yang kita iklankan gitu. Nah, sebenarnya ada dua poin yang bakal dijelaskan. Yang pertama adalah traffic berbayar akan memperpanjang siklus penayangan konten berkualitas. Jadi, kalau misalkan teman-teman sudah sering konsisten upload TikTok short videonya di TikTok gitu ya, udah sering minimal yang mungkin sehari sekali gitu rutin gitu ya. Nah, tiba-tiba viewersnya misalkan stuck di 200 misalkan gitu. Bahkan setelah 2 hari 3 hari ya udah nggak ada pergerakan gitu. Upload lagi terus stuck lagi 200. Nah, memang seperti itu gitu. Jadi kalau lihat dari data ini, untuk traffic organik biasanya impresi video paling tinggi terjadi pada hari kedua sampai ketiga sebelum kemudian turun. Gitu ya, dari day 1 sampai day 4 ini akan turun nih. Nah, caranya gimana biar terus naik? Menggunakan iklan video. Gitu, iklan video, traffic berbayar dapat mengoptimalkan kinerja traffic organik, bukan melemahkannya. Jadi yang harusnya misalnya day 4 ini udah turun, nah kalau misalkan kita mengiklankan bisa sampai tidak tahu nih hari keberapa gitu gimana performa iklannya, bahkan terus naik gitu ya trafficnya, viewersnya gitu. Nah, strateginya gimana nih biar teman-teman konten mana yang mau diiklankan? Biasanya kita jalanin dulu konten yang seperti biasa gitu dan dilihat viewersnya, oh ini ada potensi nih buat viewersnya naik karena tidak seperti biasanya misalkan gitu. Itu coba diiklankan gitu. Ketika diiklankan, ya itu biasanya akan berhasil gitu. Yang kedua, ini konten dari kreator berkualitas akan mendorong konversi dan mengoptimalkan pertumbuhan.
Nah, ini ada langkah-langkahnya ya, ada 3 langkah gitu. Yang pertama, jalin kerjasama dengan kreator berkualitas. Nah, kalau yang tadi kita ngebahasnya tentang organiknya dengan internal toko kita sendiri gitu ya, kita yang upload. Nah, ini coba jalin kerjasama dengan konten kreator gitu ya. Membuat materi iklan yang berkualitas dan menarik, optimalkan kinerja dengan iklan. Nah, setelah memang kerjasama terjalin gitu, kita akan lanjut ke membuat video gitu, membuat video materi iklan yang berkualitas gitu ya, dan setelah jadi materi iklannya langsung kita iklankan begitu. Yang ketiga, iklan mengoptimalkan angka konversi dan pertumbuhan GMV. Tentunya dengan kita bekerja sama dengan kreator gitu ya, pastinya potensinya jauh lebih besar daripada memang kita secara organik gitu, karena memang kreator mempunyai masanya sendiri, mempunyai followersnya memang yang mungkin fanatik gitu ya dengan kreator tersebut, tentunya trafficnya juga jauh lebih tinggi. Jadi kami sarankan juga memang bekerja sama dengan kreator untuk membuat konten-konten di TikTok teman-teman gitu. Kita lanjut. Oke. Nah, ini adalah objektif goals-nya video shopping ads atau VSA, sama seperti PSA yang tadi gitu. Cuman ada tambah nih nomor 3, initiate checkout gitu. Apa yang mau kita kejar gitu? Yang pertama yang tadi revenue-nya kah atau purchase-nya kah atau initiate checkout. Nah, initiate checkout itu kita mencari orang-orang orang yang berpotensi memang untuk membeli gitu. Otomatis mereka sudah add to cart gitu. Jadi memang kita mencari orang-orang yang sudah add to cart yang tinggal mempertimbangkan nih mau belinya ke toko teman-teman atau kompetitor gitu. Nah, itu kita cari lagi, kita jaring lagi di initiate checkout gitu. Sehingga memaksa untuk beli di toko kita aja gitu ya. Yang keempat ada klik gitu. Jadi sesuaikan lagi kebutuhan dengan toko teman-teman maunya di mana, itu balik lagi ke strategi teman-teman gitu. Yang kedua, nah ini adalah lanjutannya sebenarnya ada 3 poin juga. Yang pertama, new customer. Nah, kalau yang udah biasa ngiklan pasti sudah nggak asing. Kalau misalnya kita ada 2 tujuan gitu. Yang pertama ada new visitor, ada yang remarketing atau retargeting gitu. New visitor biasanya memang kita ngejarinya yang paling atas nih, new customer. Prospeknya memang kita lihatnya di lookalike, bisa lookalike itu yang menyerupai gitu, menyerupai dengan kebiasaan yang apa yang kita uh, sudah atur gitu ya. Maksudnya ketika kita menjaring orang-orang yang misalkan suka berbelanja di toko online gitu ya. Nah, kita jaring lagi dengan lookalike gitu. Yang kedua, broad audience based on demografi, interest, dan behavior juga bisa dilakukan bagi teman-teman yang mencari new customer atau new visitor gitu. Nah, setelah new visitornya iklan gitu ya, dan ada yang membeli atau yang melihat atau yang add to cart, bisa dijaring lagi nih di shop activity audience. Kita pakai lagi shop retargeting, shop activity audience. Kita jaring lagi nih orang-orang yang udah add to cart, udah initiate checkout, udah view atau udah interest sama produk kita bisa jaring lagi gitu. Yang terakhir ada existing buyer. Kalau existing buyer, memang kita menawarkan lagi produk kita dengan mungkin produk baru yang rivalnya atau memang uh, produk yang kategori lainnya gitu. Kita nawari lagi, nih ada produk lain nih uh, untuk bisa dibeli sama yang sudah membeli di toko kita gitu. Kita next dulu. Nah, ini adalah studi kasus, teman-teman. Kalau yang tadi studi kasusnya bagi yang baru memulai menggunakan PSA gitu ya. Nah, ini yang udah lama memulai nih. Ini yang udah lama memulai di TikTok, kurang lebih di 3 tahunan gitu, 3 tahun sampai 4 tahunan, sehingga memang dari segi algoritma dan trafficnya juga udah kebentuk gitu ya. Nah, penggunaan VSA ini sangat banyak gitu. Yang tadi ada 2 poinnya, ada yang organiknya, ada yang menggunakan kreator. Mereka memanfaatkan kreator-kreator dan organiknya. Contohnya ini kita mengiklankan kolaborasi, kita mengiklankan boost post, kita mengiklankan retargeting, kita menggunakan afiliator atau influencer yang lainnya gitu. Sehingga memang hasilnya juga bisa lebih maksimal gitu. Bisa dilihat memang ini di bulan Februari ini terupdate sekali gitu, update
Februari belum beres lagi nih, 1 sampai 15 bisa menghasilkan ROAS yang sangat besar sekali gitu. Di 44 sampai rata-rata di 57 dengan apa gross revenue yang 1 M lebih. Jadi memang potensi di kita mengiklankan di video sangat besar gitu. Gimana caranya ya kita berhasil gitu, kita convert ke konversi itu. Ya caranya memang strateginya memang harus dirumuskan, tiap brand memang beda-beda gitu. Kita naik dulu. Nah, lanjut kita ke LSA atau live shopping ads gitu. Setelah tadi kita ngebahas tentang produk, terus ngebahas tentang video, sekarang masuk ke live shopping ads. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah coba live streaming, memang dari TikTok menyarankan gitu ya, menyarankan eh, kita harus live gitu, live streaming gitu. Untuk apa? Agar bisa lebih optimal lagi ketika kita menggunakan video saja dan produk saja dirasa memang kurang maksimal. Ada satu lagi nih, live shopping ads gitu. Gitu. Nah, live shoppingnya memang harus dijalankan. Yang pertama kenapa? Yang pertama traffic naik nih. Ketika kita menggunakan live shopping ads dan kita live streaming dan diiklankan gitu, traffic akan bertambah 7 kali kenaikan traffic gitu. Tentunya traffic live-nya ya, bukan bukan traffic di apa di video atau di produk gitu. Ketika kita mulai live streaming tapi nggak diiklankan, misalnya penontonnya 1 atau 2, nah ketika kita menggunakan live shopping ads bisa naik 7 kali lipat gitu ya trafficnya dan lebih efisien GPM-nya bertambah 31%. GPM itu gross per mile atau singkatnya butuh berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk 1000 view. Nah, itu lebih murah gitu dan lebih efisien dengan menggunakan live shopping ads. Yang ketiga adalah pertumbuhan GMV yang lebih cepat gitu. Pertumbuhan GMV tentunya pasti ujung-ujungnya kita pengennya GMV-nya terus bertambah gitu. Dan ini terbukti ketika kita menggunakan live shopping ads di live streamingnya akan bertambah GMV-nya di 150 itu persen ya sebelum pakai iklan dan setelah pakai iklan. Nah, ini adalah objektif goals-nya. Nah, nambah lagi nih, yang asalnya cuman ada gross revenue, purchase, dan initiate checkout atau klik ya tadi. Nah, ini ada poin keempat sama lima itu produk click in live dan viewer retention. Nah, kalau 1, 2, 3 sama ya kayak tadi penjelasannya kita ngejar revenue-nya, purchase-nya atau yang ngejar yang berpotensi untuk membeli, tinggal menimbang-nimbang. Nah, kita kejar lagi. Nah, yang keempat ini kita mencari produk click in live. Kita nyari orang yang terbiasa untuk mengklik produk pada saat live gitu. Nih siapa sih? Nih yang teman-teman yang misalnya suka lihat live streaming gitu ya, live streaming yang jualan ngeklik produknya aja tapi nggak beli. Nah itu bisa kita kejar di sini gitu. Yang terakhir ada viewer retention. Nah ini viewer retention ini kita ngejar orang-orang yang memang biasa suka nonton live-nya lama gitu, bisa 2 menit, 3 menit gitu. Nah ini kita kejar juga gimana caranya ya kita pengennya terus ditonton banyak orang ya. Kalau misalnya live-nya cuma 1 2 orang ya kurang-kurang apa ya kurang dari segi orang yang lihat 2 orang yang sepi nih gitu kurang menarik gitu. Nah kalau misalnya kita menggunakan viewer retention kita memang ngejaring orang-orang yang memang suka nonton lama gitu sehingga ketika saat kita live penontonnya pun banyak gitu ya. Lanjut kita ke studi kasusnya lagi. Ini menggunakan GMV Max eh, LSA gitu. LSA ini memang eh, brand yang sudah berjalan gitu ya. Memang udah lama di TikTok 2 tahun 3 tahun gitu. Tapi baru menggunakan GMV Max-nya di bulan September 2024 gitu. Ketika kita menggunakan GMV Max, mulainya pertengahan lagi tanggal September dan mati nyala lagi apa iklannya gitu ya, mati nyala mengeluarkan 7 juta dan menghasilkan 72 juta dengan ROAS-nya di 10 gitu. Jadi kan memang mereka budgetnya itu tidak apa ya, tidak dibatasi. Mereka membatasi dari segi ROAS-nya. Yang penting ROAS-nya 10 deh misalnya gitu. Nah, sehingga biaya iklannya terus bertambah gitu dan pendapatannya juga bertambah gitu dan terbukti brand ini atau toko ini berhasil gitu karena sesuai dengan yang mereka uh,
apa rencanakan atau strateginya seperti ini. Seperti itu. Nah, apa yang dilakukan pastinya menambah budget, menambah biaya iklan. Di bulan Oktobernya mereka menambah iklan yang asalnya 7 juta menjadi 28 juta. Dan pendapatannya pun bertambah. Jadi 342 menggunakan GMV Max Live. Tentunya ROAS-nya juga bertambah juga gitu. Biaya iklan bertambah, pendapatan bertambah, ROAS-nya pun bertambah. Sehingga toko ini atau seller ini yakin nih, sangat yakin dengan strategi GMV Max Live ini. Karena uh, biasanya ROAS-nya turun, ini malah bertambah gitu. Sehingga bulan berikutnya budgetnya pun ditambah lagi menjadi oh ini nggak turun 27 juta. Berarti memang sama budgetnya sama, tapi dengan pendapatannya yang bertambah gitu ya. Budgetnya sama kurang lebih 27-28 juta, pendapatannya bertambah, ROAS-nya pun bertambah gitu dan memang stabil di 28 juta di 2 bulan gitu ya, September, Oktober dan November gitu. Nah, kita masuk ke detail targeting audience. Kita sudah tadi ngomongin PSA, VSA, dan LSA. Nah, tentunya detail targeting dan audiensnya juga memang harus diperhatikan. Ini memang lebih penting gitu, karena memang ketika kita set iklan tanpa memperhatikan audiens, demografi, interestnya, uh, iklannya pun jadinya kemana-mana gitu. Kalau nggak diperhatikan ya, terlalu broad, terlalu luas, random gitu orang-orangnya. Sehingga memang harus diperhatikan nih audiensnya yang seperti apa, entah itu memang new visitor ya atau tadi atau retargeting gitu atau lookalike itu harus harus diisi juga. Yang kedua demografis ketika memang produk kita memang biasanya terjualnya di wilayah tertentu boleh difokuskan dulu saja atau misalnya di seluruh Indonesia itu juga boleh terserah tapi memang balik lagi ke strategi brandnya pengennya difokuskan di satu wilayah atau memang seluas-luasnya gitu. Yang ketiga interest dan behavior. Nah interest dan behavior juga perlu kita set gitu ya, perlu kita isi juga yang memang relevan dengan apa yang kita tuju gitu gitu. Misalnya kita menjualnya skincare gitu ya. Nah, kita coba arahin orang-orang yang suka eh, suka dengan berbelanja skincare gitu interestnya dan kebiasaannya juga gitu. Ini 3 poin ini juga harus diperhatikan ketika kita setting iklan di 3 fitur tadi gitu ya. Lanjut ke budget dan schedule. Nah, sebenarnya untuk budget dan schedule bagusnya ketika kita ngiklan di eh, TikTok atau di platform lain pun gitu, iklan itu harus tayang setiap hari gitu. Jangan mati nyala gitu. Bagusnya memang setiap hari dengan budget yang mungkin disesuaikan ya dengan budget minim atau budget yang sudah bertumbuh itu bisa disesuaikan. Tapi bagusnya setiap hari gitu. Nah, untuk di TikTok sendiri memang ada minimal budget di Ads Manager ya. Di Ads Manager kalau misalnya di aplikasi bisa 15.000 tuh. Kalau nggak salah 15.000, 20.000 gitu. Nah, kalau misalnya di Ads Manager memang daily budgetnya itu minimal di 100.000 gitu. Jadi budgetin aja tuh ketika kita mulai ngiklan di TikTok ya budget kalau misalnya kita jalan setiap hari dalam 1 bulan ya kurang lebih di 3 juta gitu ya buat iklan di TikTok gitu. Yang kedua schedule. Nah schedule ini sebenarnya lebih ke eh, pada saat kita ngatur ketika kita live streaming gitu. Ketika kita mengiklankan live streaming, tentunya kan dengan jam yang berbeda-beda, dengan hari yang berbeda-beda. Nah, ini bisa diatur di sini. Gitu. Kalau misalnya produk shopping ads dan video, strateginya memang jalankan saja di jam berapapun, di hari apapun gitu. Tapi untuk schedule ini lebih tepatnya mungkin bisa di LSA atau live shopping ads. Gitu. Dengan yang terakhir duration for ad delivery memang tadi ya PSA dan VSA memang harus jalan terus, tapi untuk LSA bisa disesuaikan. Disesuaikannya dengan jam tayang pada saat live-nya, terus misalnya objektifnya pada saat live-nya itu seperti apa, itu bisa disesuaikan di LSA gitu. Ini 3 poin yang penting juga yang teman-teman perlu tahu. Tapi intinya adalah ketika kita memulai iklan di TikTok,
bahkan di platform lain pun gitu. Intinya memang harus dicoba dulu gitu ya. Pasti banyak A/B testingnya gitu. Jadi memang harus dicoba. Ketika memang tidak berhasil, kita evaluasi dulu gitu ya. Apalagi dengan di TikTok gitu ya, di social commerce ini bukan berarti iklan jelek itu iklannya yang jelek. Bisa jadi memang tadi upper funnelnya, top funnelnya, tofunya mungkin yang kurang kurang apa ya, kurang oke, kurang bagus gitu. Yang kurang bagus ya banyak indikatornya ya. Entah itu bisa tidak menyesuaikan tren pada saat itu atau banyak gitu. Nah, itu bisa dievaluasi. Intinya kalau misalnya mulai di iklan, coba dulu aja. Nanti jalan 7 hari atau 1 minggu baru kita evaluasi dengan matriks-matriks yang ada di TikTok. Seperti itu. Mungkin di grup juga sudah menanyakan ya, add akun ID itu kita buatnya gimana sih gitu. Nah ini saya mau jelaskan itu cara membuat add akun ID. Kalau udah punya seller gitu ya, punya toko, bisa langsung ke bisnistiktok.com di sini, bisnis.tiktok.com, masuk aja, login di situ. Kalau misalnya loginnya bisa via login with TikTok itu lebih bagus gitu, atau misalnya pengen bikin lagi juga bisa, langsung tampillah seperti ini. Tinggal pilih akunnya dan buat akunnya. Simpelnya seperti itu, buat bisnis centernya dulu, terus buat akunnya di sini yang tanda merah ini. Nanti ada petunjuknya ketika kita ngeklik akunnya, gitu ya, buat bisnis centernya, terus buat akunnya. Nah, setelah buat akun, ada ID-nya. Semoga ada tambahan insight ya buat teman-teman semua, apa yang perlu dipersiapkan untuk memulai di TikTok menggunakan TikTok Ads. Saya balikin lagi ke Kang Sandi, mangga. Oke, siap. Thank you, hatur nuhun, Mas Gavin, Kang Gavin. Penjelasannya cukup detail juga ya teman-teman ya. Boleh sekarang kita langsung ke Q&A aja. Mungkin teman-teman juga nanti ada beberapa yang belum memahami ya, maksudnya seperti apa untuk optimasinya. Tapi is okay teman-teman, karena itu kan sebetulnya butuh proses ya. Yang penting kita sudah aware dulu, tadi saya bilang. Kalau teman-teman udah aware, teman-teman udah ngerti seperti apa minimal apa ya gambarannya gitu ya. Jadinya semuanya akan berproses pada waktunya gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita ngerasa bahwa oke ini aku nggak ngerti ini aku kayaknya ada kontraksi gitu ya, berarti bagus ya. Namanya juga kan belajar ya. Jadi ya seperti itu teman-teman. Oke, kita coba diskusi dulu teman-teman. Di sini ada yang nanya nih. Vin nggak apa-apa ya? Dari yang pemula juga aman ya, Vin ya? Aman ya? Aman, aman. Oke, oke. Dari Kak Neneng nih. Satu produk, satu GMV Max ya Kak, iklaninnya. Yang pertama tadi ya, satu produk, satu GMV Max ya, iklannya gitu. Terus, kalau biaya iklan dinaikin, edit campaign, atau set ulang lagi campaign-nya Kak. Karena kan kadang Oke, ada rekomendasi biaya iklan katanya gitu. oke. Bagusnya satu produk, satu GMV Max yang diklanin, bagusnya satu campaign, satu GMV Max itu satu campaign di banyak produk. Utamakan yang best seller dulu, Oke. gitu. Lebih dari dua, tiga mungkin itu lebih bagus. Karena kalau misalnya kita coba di berbagai macam produk gitu ya, kita iklankan, ya tadi ada minimal budget. Budget kita kalau misalnya satu produk minimal 100.000, udah 5 produk, udah 500.000 gitu. Jadi kita pakainya dulu best sellernya, misalkan 10 produk, kita budget minim 100.000 gitu. Kadang memang hasilnya jauh lebih bagus daripada kita menggunakan satu produk Hmm. gitu ya. Semoga terjawab Kak Neneng. Oke, oke, oke. Jadi di sini tadi kalau untuk pemula berarti ya udah pakai yang basic aja. Artinya 100.000 minimum ya, Vin ya untuk budget iklan ya. Ya, Seperti itu ya. Nah, balik lagi teman-teman, kalau iklan ini adalah optional, iklan ini adalah sesuatu yang menjadi pilihan. Sebenarnya semuanya juga pilihan sih, nggak ada yang wajib gitu ya. Kecuali mungkin teman-teman ngejar target tertentu gitu ya, Mbak. Kalau misalkan tadi saya bahas, iklan adalah sebagai pengganda penjualan ya, bukan untuk mendapatkan penjualan aja di awal.
Nah, jadinya kalau seperti itu teman-teman juga yang belum iklan saat ini dicek dulu ya apakah udah siap atau belum secara tokonya, secara produknya, ya marketing dan lainnya itu balik lagi ke sana teman-teman ya. Untuk yang pemula nih biasanya nih kadang ke skip gitu kayak gitu-gitu. Oke, lanjut lagi ke yang lain teman-teman ya. Dari Kak Natalia Dewi ini. Beda TikTok seller sama bisnis TikTok apa ya katanya? Oke, kalau seller itu Seller lebih seller ke mungkin ya? ya seller center kan itu tempatnya untuk kita eh, apa ya mendapatkan data gitu, mendapatkan data dari hasil penjualan kita, kita upload produk di sana gitu. Tapi untuk bisnis center lebih ke cara bisnisnya, memang secara iklan nantinya pada ujung-ujungnya gitu. Kalau misalnya kalau misalnya kakaknya pernah beriklan di Meta gitu ya. Nah, bisnis center itu bisnis manajernya Meta gitu. Nah, seller center itu misalkan kakak berjualnya di platform yang lain yang Shopee misalkan. Nah, seller centernya gitu. Nah, TikTok ini digabungkan gitu. Ada bisnis centernya, ada seller centernya gitu. Jadi bedanya itu seller center memang kita buat mendapatkan data apa yang kita sudah kerjakan, baik itu penjualan produk dan yang lain-lain atau update stok itu ada di seller center. Tapi untuk bisnis center kita itu lebih ke bisnisnya, lebih ke iklannya seperti itu. Gitu ya. Jadi intinya TikTok Seller Center itu untuk operasional, bisnis TikTok itu untuk marketing. Nah ya, Gitu ya teman-teman ya bedanya. Oke, dari Kak Nana nih. Untuk budget minim nih Kang Gavin, apa efektif tanpa pakai Ads Manager dan hanya menggunakan iklan biasa untuk branding produk atau harus pakai Ads Manager dengan budget yang ditentukan dari TikToknya sendiri? nah sebenarnya bagi yang baru memulai memang kendalanya seperti itu. Memang biaya iklan tuh budgetnya sudah diatur 100.000 kalau di Ads Manager gitu. Tapi nggak salah juga sih sebenarnya untuk memulai kita boost post dulu melalui aplikasi itu. Cuman bedanya mungkin di aplikasi dan di Ads Manager itu kita lebih banyak fitur-fitur yang kita pakai. Maksudnya fitur ini objektif goalsnya mau kemana, lebih detail dari segi membaca datanya, matriksnya juga lebih lengkap gitu dibanding menggunakan aplikasi gitu. Jadi memang plus minus gitu. Untuk menjangkau yang lebih luas lagi dan terarah, tertuju gitu ya, memang better di Ads Manager. Tapi sekedar hanya untuk meningkatkan viewers mungkin ya, meningkatkan traffic bisa menggunakan aplikasi gitu sih. Oke, mudah-mudahan kejawab ya Kak Nana ya. Sip, lanjut ya. Ya, Kak Bintang nih. Hai Kak, mau tanya, kan mindset iklan tuh menggandakan penjualan. Berarti produk-produk yang awareness-nya sudah besar, ada penjualan dari strategi organik, sehingga adanya review dan ulasan. Tapi di slide materi ada keterangan, product sell ads is the best tools for the first sell. Dengan ROAS yang tinggi dan sebagainya. Apa berarti memang harus di ads kah di penjualan pertama, atau ada kriteria produk tertentu seperti produk yang bulky atau berat, mahal dan sebagainya. Terima kasih. Oke, ini aku dulu deh yang jawab ya. Nanti Boleh, Gavin nambahin. boleh. Jadi kalau dari bahasanya TikTok, teman-teman, itu kan memang produk sell ads is the best tools gitu misalkan ya untuk iklan ini. Betul ya karena kan memang TikTok jualnya iklan. Jadi semuanya pasti bagus untuk TikTok gitu ya. Tapi dari best practice-nya kita selama ini adalah yang lebih bagus lagi gitu. Itu adalah produk-produk yang sudah memang dapat awareness-nya. Produk-produk yang secara tofunya udah jalan gitu ya teman-teman. Nah itu mungkin jawaban buat yang lain juga maksudnya. Kak Bintang juga mudah-mudahan kejawab dengan ini. Intinya adalah best practice ya best practice-nya kita gitu ya yang tadi saya coba sampaikan. Adapun dari TikTok keterangannya seperti itu memang ya seperti itu untuk TikTok sendiri. Itu kan versinya mungkin versi TikTok secara platform gitu ya. Maunya kan memang dia udah kita iklan aja dari awal gitu. Tapi mungkin ada POV lain dari Gavin, monggo. Oke. Nah, sebenarnya untuk penjualan pertama itu memang harus mundur dulu ke tadi ya awareness-nya dulu. Apalagi di TikTok. Kita mengiklankan produk gitu, tapi produknya tuh nggak belum ada yang beli. Ratingnya kosong, viewer uh, rating kosong ya orang pasti lari gitu. Nggak ada yang mau beli. Nah, apa yang dilakukan memang dari organiknya dulu, awareness-nya dulu. Gimana caranya itu terjual dulu, misalkan gitu ya, baru kita gandakan dengan iklan PSA.
gitu. Itu memang yang lebih lebih jitu sebenarnya strategi seperti itu daripada memang kita langsung mengiklankan gitu. Memang kalau misalnya ngomongin TikTok, pengaruh besarnya tuh memang dari isi kontennya sih. Jadi dari kontennya, dari aktivitas TikTok toko teman-teman semua gitu. Ketika memang aktivitasnya nggak ada gitu ya, mau kita iklankan pun dengan PSA, LSA dengan budget yang maksimal gitu, nggak akan maksimal juga hasilnya. Seperti itu. Ini ada beberapa requirements. Saya ya bagi-bagi tugas dengan Kak Tasya untuk menjelaskannya. Mungkin apakah sudah ready juga, Tasya? Sudah ada? Halo, Halo? Oke, izin aku pin ya. oke, Jadi apa informasinya, Sya? Monggo, Sya. oke. Em, ya, halo teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti yang dari awal sampai di webinar ke berapa? 5 ya. Malam hari ini. Tadi udah banyak juga info dari Mas Gavin, Mas Andi. Terus utamanya nggak sabar juga buat ketemu nanti di kantor TikTok. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah daftar. Dan info juga saat ini hampir bisa dibilang 90% capacity seats untuk di event nanti itu sudah terisi dari teman-teman semua juga yang ada di sini. Jadi yang belum daftar dan kiranya kayak pengen tahu lebih dalam untuk event nanti di TikTok gitu ya. Dan ada dua event sih sebenarnya tanggal 20 sama 22. Cuman mungkin yang tadi di mention juga info di kantor TikTok tuh tanggal 22 persisnya hari Sabtu. Itu sisa 10% lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang teman-teman di sini belum sempat daftar atau misalnya kayak oh ya udah deh baru join tapi pengen tahu lebih lanjut gitu ya bisa ikut daftar lagi. Linknya nanti akan di-remind ulang di grup gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang udah follow dari Mentor Jualan Online sama dari Nextcommerce di Instagram, itu ada di bio kami gitu ya, atau di postingan yang berkaitan sama event ini. Jadi itu gampang banget aksesnya, teman-teman bisa langsung ke sana aja gitu ya. Tapi nanti di grup akan di-remind lagi. Oke, nah yang pengen aku sampaikan sih pertama di sini ada halaman khusus. Jadi kita ada dikasih tahu sama TikToknya langkah-langkah atau step by step, benar-benar step by step untuk membuat toko gitu ya sampai dapetin ID shop. Tapi aku akan ceritakan secara singkat. Teman-teman bisa ulik lagi dan pelajari lagi. Dan ini pun sebenarnya bisa dicari di keywords aja di Google ya cara membuat toko di TikTok Shop tuh banyak juga yang ngasih tahu. Bahkan AI pun udah ngasih ringkasannya gitu ya. Oke, tapi kurang lebih gambarannya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi untuk memulai TikTok Shop itu pastikan atau mudahkan atau utamakan itu punya akun TikToknya dulu. Gitu ya. Akun TikTok bisa dibikin di aplikasi TikTok yang di-download di mobile, di handphone, atau buka aja halaman tiktok.com kalau misalnya di website desktop gitu ya. Nanti masuk ke situ, bisa daftar pakai nomor handphone atau email. Emailnya pastikan aktif ya, karena biasanya ada autentikasi kode yang masuk ke email gitu. Terus kalau misalnya udah bikin akun TikToknya, biasa langsung masuk aja, dibuka di halaman baru gitu ya. Kalau misalnya di handphone juga bisa. Tapi kalau aku sarankan bukanya dari website komputer ya atau desktop gitu. Buka sellerstripid.tiktok.com yang ini. Nanti di sini juga ada ya, tinggal klik gitu. Terus di situ tuh ada pilihannya biasanya. Ada Asia, ada Eropa, Amerika dan lain sebagainya gitu ya. Karena kita di Indonesia pilihnya yang Asia Tenggara, terus nanti ada di situnya pecahan lagi Malaysia, Vietnam, Filipina dan lain sebagainya. Terus ada Indonesia. Nah pilih yang Indonesia gitu ya. Jadi itu masuknya ke tautan pasar untuk Indonesia gitu ya. Oke, nah selanjutnya kalau udah daftar dan verifikasi akun Indonesianya aja, ikuti aja langkah selanjutnya. Gitu. Bisa masuk menggunakan akun TikTok yang tadi udah dibikin, ya. Jadi teman-teman udah bikin akun TikTok. Ini kan kita mau bikin TikTok Shop atau Shop Tokopedia ya sekarang namanya. Nah, itu bisa pakai akun yang itu. Itu tinggal pilih kalau misalnya di desktop gini gambarnya ya, login menggunakan ini yang ada gambar TikToknya. Nah, jadi kalau ini nggak harus ngisi data lagi, teman-teman. Teman-teman bisa langsung masuk menggunakan itu. Atau kalau enggak, kalau di misalnya di handphone nih bisa pakai kayak gini. Ada scan QR gitu, atau misalnya pakai email atau nomor handphone dan akun lain sebagainya untuk memulai.
akun TikToknya gitu ya. Tapi kalau misalnya udah bisa langsung pakai ini aja. Saran saya sih kalau misalnya di loginnya di device yang sama atau di perangkat yang sama dengan akun yang login sebelumnya ke TikTok, bisa pakai yang sign up with TikTok account. Jadi ini nggak harus ngisi data lagi, tinggal langsung klik aja, otomatis langsung jadi masuk ke seller center gitu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya daftar ulang dari awal, pastikan nomor handphone atau emailnya itu aktif karena nanti akan masuk kode autentikasi gitu. Oke, nah setelah itu masuk ke halaman selanjutnya, biasanya langsung akan muncul bentuk halamannya itu seperti ini, teman-teman. Ya, ada dua tipe bisnis akun yang bisa dipilih. Ya, yang pertama itu perseorangan, yang keduanya itu akun bisnis perusahaan. Bedanya apa? Kalau perseorangan ini kebutuhan dokumennya cukup identitas diri aja gitu ya, kayak KTP gitu ya, bisa di sini sebenarnya yang dibutuhinnya KTP atau identitas lainnya, tapi yang paling valid itu KTP, dan memang kalau sekarang pilihannya cuma KTP aja gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini jangan lupa pilihnya individual ya. Kalau misal corporate tuh di yang sebelahnya yang corporate. Nah, nanti di bawahnya tuh ada shop name. Shop name ini mohon diperhatikan juga ya teman-teman ya. Sebenarnya bukan berarti nggak bisa ganti sih, tapi kalau saya sarankan udah yang akan dipakai seterusnya ke depannya gitu. Kita ada masa ganti, cuman itu tuh perlu waktu teman-teman ya. Kalau misalnya mau ganti atau misalnya kita tiba-tiba berubah pikiran gitu, jadi jangan ngasal buat ngisi shop name-nya gitu. Kalau misalnya teman-teman udah punya toko di akun marketplace lain, kalau mau disamain itu nggak apa-apa gitu. Cuman pastikan tersedia aja gitu ya. Kalau misalnya tidak tersedia ya bedakan sedikit karakternya kayak gitu. Nah, lalu upload dokumennya kalau individual itu KTP, pastikan high resolution, terbaca data dan maksudnya detail infonya gitu dan lain sebagainya gitu ya. Nanti ada panduannya juga pas lagi mau upload. Nah, kalau di corporate atau misalnya teman-teman mendaftar untuk perusahaan teman-teman yang sudah ada didaftarkan gitu ya, udah punya legalitas dan lain sebagainya, ini pilih yang corporate gitu. Nah, kalau di corporate ini ada masukin datanya lumayan lebih banyak ya, nggak cuma KTP aja. Biasanya perlu NIB atau nomor induk berusaha. Jadi itu ya kalau misalnya mendaftarkan dokumen perusahaan, itu bisa dapat resi NIB. Nah, resinya itu yang diupload gitu. Atau misalnya ditambah lagi dengan NPWP. Ya, NPWP atas nama perusahaan yang sama dengan NIB-nya. Biasanya kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nanti di situ lanjut aja diisi ke data selanjutnya. Bisa nomor kontak, ada apa nama pemilik dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya sampai sini itu pendaftaran tokonya itu sudah bisa diproses gitu. Jadi dipraktekkan aja ya teman-teman ya. Oke, nah ini selanjutnya sih lebih kepada teknis. Setelah tokonya ini jadi, ada beberapa yang perlu waktu review, ada beberapa juga yang kadang bisa langsung berhasil kebuka gitu. Jadi teman-teman bisa jadi kasusnya beda-beda gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai, ikuti langkah selanjutnya aja. Biasanya disarankan untuk mengupload produk dan lain sebagainya gitu. Nah, akun TikTok di sini ada sampaikan juga ya, akun TikTok hanya bisa ditautkan setelah proses verifikasi dokumen wajib Anda selesai. Jadi memang setelah tadi upload data di atas itu ada proses review. Ya, nah kalau misalnya proses reviewnya ini udah beres, baru kita bisa mentautkan toko ke akun TikTok yang tadi kita punya ya, akun TikToknya. Jadi akun TikTok ditautkan ke shop Tokopedia-nya. Sehingga nanti di halaman profilnya itu akan muncul gambar toko gitu ya. Kayak misalnya di depannya ada gambar video, terus di depannya sebelahnya lagi itu ada gambar toko. Nah, itu artinya tautan akun tokonya sudah berhasil. Kayak gitu teman-teman ya. Nanti ketika misalnya tadi udah disetujui dokumennya, terus udah bisa masuk ke halaman operasional tokonya, itu akan muncul namanya kita sebut seller center dashboard. Jadi di situ semua activity kita buat manage produk, manage promosi, bahkan untuk memproses pesanan dan lain sebagainya pun di dashboard itu gitu. Seperti itu. Nah, ini ke bawahnya itu lebih kepada cara-cara nih kalau misalnya teman-teman mau ubah data atau misalnya mau ubah nama dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang saya mau highlight itu sampai sini teman-teman gitu. Nanti kalau misalnya ada yang tidak dipahami, grup di WhatsApp diskusinya sudah dibuka. Nanti bisa di sana juga ada saya, Mas Andi dan tim dari Next Commerce juga yang akan bantu untuk menjawab
kiranya kalau ada kendala di proses ini gitu. Jadi saya harapkan nanti teman-teman yang di sini belum tokonya belum ready gitu bisa disiapkan dan udah ready to go ketika di event nanti gitu teman-teman. Oke, nah selanjutnya itu yang tadi tentang pendaftaran tokonya. Nah, yang kedua nih ada informasi juga. Ini ada halaman, jadi memang di sini adalah akademi dari Shop Tokopedia, di mana kita bisa belajar semua dari mulai hal basic sampai hal advance di halaman ini, gitu ya, di akademi seller ini. Gitu. Nah, ini ada yang bentuknya video, ada yang bentuknya bacaan dan lain sebagainya. Saya akan drop juga linknya di grup. Teman-teman mohon pelajari dan cek-cek lagi ya, gitu ya. Dari mulai cara memulai, bikin akun manajemen, terus produk-produk apa aja yang dilanggar atau misal tidak bisa dibuka di TikTok kayak gitu ya, atau misal teman-teman produknya ini sebenarnya bisa dijual di marketplace lain kok di TikTok nggak bisa. Nah, itu bisa dibaca di produk policy tuh caranya upload produk dan lain sebagainya. Di sini banyak banget ya teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu sih, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, atau mungkin aku prefer nanti di grup aja biar nanti saya pribadi bisa langsung jawab gitu gitu Mas Andi. Oke, thank you banget, Syah. Oke, teman-teman ya, itu aja. Sisanya nanti kita akan coba diskusikan di grup. Sip, terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semua. Mudah-mudahan jualannya makin laris, makin bertumbuh lagi bisnisnya, makin lancar rezekinya, makin berkah, berlimpah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mewakili Tasya dan Gavin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.